Selamat malam dan selamat datang kembali di channel Teman Mager. Di segmen Kamu Nggak Sendirian, di mana kami selalu siap menemani malam Anda agar kamu nggak merasa sendirian pada malam hari ini. Namun sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe dan like-nya, serta tinggalkan setiap komenmu di kolom komentar. Dan jangan lupa share video ini jika Anda menyukai video ini. Mari kita mulai ceritanya. Cerita kedua, aku ada di situ. Di sebuah perusahaan, ada 4 sekawan yang sangat akrab. Sebut saja nama mereka yaitu Rino, Gentar, Delon, dan juga Ranto. Mereka sangat akrab, sampai-sampai mereka punya kebiasaan, sehabis pulang kerja, mereka selalu singgah di rumah Rino. Mereka singgah di sana untuk sekedar melepas stres dari pekerjaan mereka, sambil minum kopi bersama. Terkadang mereka juga sambil bermain kartu remi untuk menghilangkan kepenatan sehabis kerja. Sambil mereka bercerita tentang karir mereka, gaji mereka, bahkan jodoh mereka. Semua selalu mereka diskusikan bersama-sama. Maklum, 3 dari mereka yaitu Gentar, Delon, dan juga Ranto belum bertemu dengan jodohnya. Sedangkan Rino sudah berkeluarga sekarang. Maka Rino lah yang selalu memberi nasihat bagi ketiga temannya itu. Malam ini akan menjadi malam yang tidak biasa bagi keempat sekawan ini, karena sesuatu yang sangat tragis akan menimpa salah satu dari mereka. Di hari itu, seperti biasanya, sehabis pulang kerja, Rino, Gentar, Delon, dan juga Ranto berjanji akan singgah kembali untuk minum kopi di rumah Rino. Apalagi ketika kantor mereka sekarang lagi sibuk-sibuknya dalam pengurusan pembangunan gedung baru. Maka mereka sangat stres dan juga penat mengurus hal tersebut. Maka mereka pun berjanji sehabis pulang kerja, mereka akan pergi ke rumah Rino. Pada sore harinya, saat jam pulang kerja sudah datang, Rino, Gentar, dan juga Delon langsung bersiap-siap untuk segera pergi ke rumah Rino. Namun ternyata Ranto masih sibuk untuk mengurusi beberapa file yang masih belum ia selesaikan di hari itu. Maka Ranto pun mengatakan kepada sahabat-sahabatnya itu untuk pergi duluan, dan dia akan menyusul mereka. Maka ketiga sahabatnya pun pergi duluan, meninggalkan Ranto di kantor. Rumah Rino menjadi tempat mereka berkumpul karena sangat dekat dengan kantor mereka. Rumah Rino hanya berjarak 30 menit dari kantor mereka jika mengendarai motor. Sebelum sampai ke rumah Rino, ada hamparan ilalang hijau sepanjang mata memandang. Dan di ujung padang ilalang tersebut, barulah kita temui rumah Rino yang berwarna putih. Ketika sampai di rumah Rino, mereka pun langsung menelpon Ranto untuk memberitahu bahwa mereka sudah sampai di rumah Rino. Namun ketika mereka menelpon Ranto tidak mengangkat telepon mereka. Mereka pun berpikir bahwa Ranto mungkin sedang dalam perjalanan, sampai-sampai ia tidak mendengar panggilan telepon dari Rino. Setelah menunggu hampir 1 jam, Rino pun kesal dan berpikir bahwa Ranto tidak akan menepati janjinya untuk singgah di rumahnya. Maka dengan sangat kesal, ia pun mencoba menelpon Ranto. Namun ketika Rino hendak mengambil HP-nya di kamar, suara ketukan pintu depan terdengar. Dan ketika Rino membuka pintu depan, ia mendapati Ranto berdiri di depan pintu sambil menundukkan mukanya. Bajunya kelihatan sangat basah, padahal hari itu hujan tidak turun. Ketika melihat Ranto di depan pintu, Rino pun kesal dan memarahi Ranto. Rino pun berkata kepada Ranto, "Kalau memang tidak mau datang, tolong jawab telepon kami. Jangan buat kami berpikir macam-macam," dikatakan oleh Rino.
Lalu Ranto pun menjawab perkataan Rino, "Maafkan aku." Ranto bersuara dengan sangat pelan untuk menjawab pertanyaan Rino. Lalu Rino pun menyuruh Ranto untuk masuk ke dalam, karena Gentar dan Delon sudah lama menunggu Ranto untuk datang. Ketika di dalam rumah Rino, Gentar pun mencoba untuk merangkul leher dari Ranto dan berkata, "Kenapa lama sekali, kawan? Kami sudah gak sabar mendengar lawakan-lawakanmu." Namun ketika Gentar berbicara begitu, tak satu patah kata pun keluar dari mulut Ranto. Ia hanya diam saja, padahal sebenarnya di antara keempat sekawan itu, Ranto lah orang yang paling ceria, yang selalu mencoba untuk menghidupkan suasana. Dengan goyonan-goyonan yang lucu, dan juga sindiran-sindiran pada ketiga sahabatnya yang lain. Maklum, dia adalah orang yang paling muda di antara ketiga sahabatnya itu. Bahkan ia selalu menyindir kedua seniornya yang belum menikah. Tapi pada hari itu, ia terlihat berbeda. Bahkan ketika teman-temannya mengajak bicara, ia sama sekali tidak menjawab mereka. Lalu Rino pun menyuruh Ranto untuk membuatkan kopi buat mereka. Kebetulan istri Rino sekarang lagi tidak ada di rumah, berhubung sedang bersama di rumah mertuanya. Namun, ketika Rino meminta hal tersebut, Ranto lama sekali untuk menjawabnya. Akhirnya Rino pun marah dan ingin berdiri untuk membuatkan kopi. Tapi tiba-tiba, dengan berteriak, Ranto pun berkata, "Tunggu, sini kubuatkan." Maka pelan-pelan Ranto pun berdiri dan pergi ke dapur untuk membuatkan kopi. Dan ketika ia berjalan ke dapur, Gentar pun berkata kepada Ranto, "Iya, memang, junior itu harus begitu, harus melayani seniornya dengan ketus." Namun ternyata, ketika Ranto berada di dapur, Ranto sangat lama membuatkan kopi untuk para seniornya. Saking lamanya, akhirnya membuat kesal Rino. Maka Rino pun menyusul ke dapur dan mencoba melihat Ranto yang sedang membuatkan kopi. Betapa terkejutnya dia melihat ketika Ranto hanya terdiam di depan kopi yang telah ia buat. Ia hanya menggoyang-goyangkan sendok di dalam gelas kopi tersebut. Maka Rino pun menghampirinya dan berteriak, "Hei Ranto, sedang apa kamu? Kenapa dari tadi kamu cuma diam? Lagi menghayal ya? Ayo cepat bawakan kopinya. Sudah dari tadi kami menunggunya." Ketika Rino berkata seperti itu, Ranto pun tidak menjawab perkataan Rino. Rino pun menjadi kesal dan mengambil kopi-kopi tersebut dan berkata kepada Ranto, "Ada apa sih denganmu, Ranto, hari ini? Kamu seperti orang aneh saja." Sekembalinya dari dapur, Delon pun mengajak ketiga sahabatnya yang lain untuk bermain kartu remi, yang biasanya mereka lakukan sambil mengobrol. Ia pun membagikan kartu-kartu tersebut sambil mereka menikmati kopi yang telah dibuat oleh Ranto. Namun ketika mereka mencoba minum kopi tersebut, sepertinya rasa kopi itu terasa aneh. Kopi itu terasa sangat asin dan juga pahit. Mereka pun saling bertanya di dalam hati, mengapa kopi ini terasa sedikit asin dan sangat pahit. Mereka bertanya kepada Ranto. Ranto pun tetap tidak mengeluarkan satu patah kata pun dari mulutnya. Lalu ketika kartu sudah dibagikan, dan sekarang giliran Ranto untuk bermain, ternyata ia hanya terdiam saja dan tidak memegang kartu-kartu yang telah dibagikan. Rino pun menegurnya berkali-kali untuk mengambil kartu-kartu yang telah dibagikan. Namun Ranto tak bergerak sama sekali. Lalu dengan memukul meja, Rino pun berkata, "Ya sudah, kita bubar saja. Kelihatannya Ranto sedang sakit dan ingin pulang." Namun ketika mereka hendak berdiri dan mau pulang, Ranto pun membalas, menepuk meja dengan keras dan berkata, "Jangan dulu pergi. Jangan tinggalkan aku sendirian." Dengan muka tertunduk dan mengeluarkan sedikit air mata. Pada saat Ranto berkata seperti itu, seisi ruangan terasa dingin dan membuat ketiga temannya itu merinding seketika. Ketiga temannya tersebut menjadi heran apa yang sebenarnya terjadi dengan diri Ranto. Maka Gentar pun mendekat dan berkata, "Ada apa sebenarnya, kawan? Tolong beritahukan kepada kami. Kami sungguh mengkhawatirkanmu." Namun Ranto pun tidak membalas pertanyaan dari Gentar. Ia tidak membalas pertanyaan itu sedikit pun. Dengan berat hati, ketiga teman Ranto pun memutuskan untuk pulang karena melihat kondisi Ranto yang sudah aneh di luar kebiasaannya. Lalu ketika mereka ingin pulang, anehnya mereka tidak melihat motor yang biasa digunakan oleh Ranto. Mereka pun bertanya kepada Ranto, bagaimana ia bisa ke rumah Rino tanpa menggunakan motornya. Namun seperti yang sudah-sudah, Ranto pun tidak menjawab pertanyaan itu. Maka pada akhirnya Gentar pun menawarkan dirinya untuk mengantarkan Ranto pulang ke rumahnya.
karena kebetulan rumah keduanya sangat berdekatan. Maka pulanglah ketiga teman tersebut dari rumah Rino. Lalu ketika Rino masuk kembali ke rumah dan membereskan semua gelas yang digunakan, serta pergi ke dapur, betapa terkejutnya dia ketika melihat bahwa meja dapur ternyata terdapat bercak merah di atasnya. Ia pun mencium bercak merah tersebut, dan ketika ia menciumnya, bercak merah itu seperti bau darah segar. Maka ia pun tersungkur dan kaget, serta bertanya-tanya dalam hatinya, bercak darah siapa ini? Ia pun mengecek tempat berkumpul bersama teman-temannya tadi. Ketika ia melihat tempat tersebut, ia menemukan sesuatu yang aneh, yaitu tempat yang diduduki Ranto ternyata berwarna merah dan ternyata beraroma darah. Maka Rino pun segera cepat-cepat menelpon Gentar untuk memberitahukan tentang kondisi Ranto. Namun Gentar pun tidak menjawab panggilan dari Rino. Begitu pula ketika ia mencoba menelpon Ranto, Ranto pun tidak menjawab panggilan dari Rino. Rino pun berharap semoga kedua sahabatnya itu baik-baik saja. Lalu di tengah perjalanan pulang ke rumah mereka, Gentar dan Ranto pun mencoba untuk saling berbicara. Gentar pun mencoba berbicara untuk menanyakan kondisi dari Ranto. Siapa tahu ia ingin dibawa ke rumah sakit. Tapi ketika Gentar bertanya kepada Ranto, ternyata responnya masih sama seperti di rumah Rino. Ia hanya terdiam dan tidak membalas perkataan dari Gentar. Namun, tiba-tiba di tengah jalan, sebelum keluar dari kompleks perumahan Rino, di mana banyak padang ilalang yang berwarna hijau, tiba-tiba Ranto berkata kepada Gentar, "Tolong berhenti di sini. Aku ingin pergi ke sana." Maka Gentar pun menghentikan motornya. Ranto pun turun dan berkata, "Aku akan ke sana. Tidak usah mengikuti aku." Sambil Ranto menunjuk ke arah padang ilalang yang sangat tinggi di dekat kompleks rumah Rino. Ketika dia menunjukkan arah tersebut, tidak terlihat apapun di sana. Gentar pun melihat ke arah yang ditunjukkan Ranto sambil berkata, "Ngapain sih kamu malam-malam ke sana? Gelap lagi." Lalu secara cepat Ranto pun menjawab, "Aku ada di situ." Ketika Gentar mendengar jawaban tersebut, ia langsung melihat ke arah Ranto. Namun Ranto pun menghilang dan berlalu dari hadapannya. Pada saat itu Gentar pun terkejut dan kaget, serta merinding melihat hal tersebut. Kemana Ranto yang berdiri tadi tidak jauh darinya. Ia pun memberanikan diri untuk mencarinya. Namun ia tidak dapat menemukannya. Lalu dengan keberanian, ia pun mencoba ke arah yang ditunjuk oleh Ranto tadi, sambil menyalakan lampu di HP-nya. Ia berjalan pelan-pelan karena takut terjerembab di lumpur ilalang tersebut. Lalu ketika ia semakin mendekat ke arah yang ditunjukkan oleh Ranto, ia mulai melihat motor yang biasanya ia lihat selama ini. Dan ketika ia semakin mendekat, ternyata itu motor yang biasa digunakan oleh Ranto. Ia pun memberanikan diri untuk mendekati motor tersebut, dan betapa terkejutnya ketika Gentar melihat apa yang ada di dekat motor tersebut. Ternyata, apa yang ada di dekat motor tersebut adalah tubuh manusia yang tergeletak, bersimbah darah, serta tertelungkup. Ketika melihat hal tersebut, ia menjadi takut serta panik, namun tidak ada orang di dekatnya. Maka ia pun memberanikan diri untuk mencoba melihat tubuh yang sudah tertelungkup dan bersimbah darah tersebut. Ketika ia membalik tubuh tersebut, ternyata tubuh itu adalah tubuh temannya, Ranto, yang sudah bersimbah darah dan sudah tidak bernyawa lagi. Maka ia pun berteriak sambil berlari ke arah kompleks perumahan Rino untuk meminta tolong agar para warga di sana bisa menolongnya. Tak lama kemudian, Rino pun muncul dan melihat kondisi temannya, Ranto yang sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Rino pun tersungkur dan menangis serta tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi dengan temannya yang sangat baik itu. Para warga di situ pun segera melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Mayat itu pun dievakuasi oleh pihak kepolisian untuk diperiksa. Hasil otopsi kepolisian menyatakan bahwa Ranto telah dibunuh
dan semua barang berharganya diambil oleh pelaku pembunuhan. Sampai hari ini pun masih tetap penyelidikan kasus itu berjalan, dan sampai hari ini pun polisi belum tahu siapa pelakunya. Namun tragedi itu sangat membekas dalam pikiran ketiga sahabat dari Ranto. Bahkan ketika Delon, Gentar, dan juga Rino ingin pergi ke rumah Rino, setiap kali melewati padang ilalang tersebut, mereka selalu merasa ada yang berbisik dan berkata kepada mereka, "Hei, aku ada di situ." Kata-kata itu seakan berkata bahwa Ranto ingin teman-temannya tahu bahwa ia masih ada di situ, di tengah-tengah padang ilalang yang menjadi saksi kematiannya. Itulah sedikit kisah dari keempat sahabat tadi. Semoga dapat menemani malam hari Anda, dan semoga juga tidak membuat Anda merasa nggak sendirian pada malam hari ini. Karena ingat, setiap sudut rumah, setiap tempat, dia ada di situ. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share video ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa tinggalkan komen untuk kemajuan channel ini. Serta tidak lupa untuk klik tombol subscribe dan klik tombol notifikasi, serta nyalakan loncengnya untuk memberitahuan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di malam-malam berikutnya, dan sampai jumpa di Kamu Nggak Sendirian. Karena kamu memang tidak sendirian pada malam hari ini.